Tuhan, hari ini kita masih bisa untuk sekolah minggu, walaupun di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Oke, kita bernyanyi dari terbit matahari. Ayo tepuk tangan semua anak-anak sekolah minggu. Dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke, kita bernyanyi bersama ya. Oke. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah untuk memuji nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami hari ini supaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami roh untuk mengikuti ibadah hari ini sehingga hati kami dan pikiran kami tertuju hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang
yang lalu. Siapa dari kita yang masih mengingat adik-adik? Nah, buat hari ini Inang akan bacakan kita keempat. Buat hari ini kita baca bersama-sama. Kita baca ya adik-adik bersama-sama. 2, 3, ya. Kita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki ataupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari bahasa Indonesia. Sekarang kita sama-sama membacanya dalam bahasa Batak. Kita sama-sama membacanya. Pati pau paton. 2, 3, ya. Pati pau paton. Ingat hamuma perbadiaun hari dingui. Di naonomarima ulaun hamu nasa si ulaunmu. Alai yang hari babituani. Ari paradian ni Jehovah de batam doi. Dan jadi ho mamulai yang dirasadari. Manang anakmu pe manang gorum. Manang na kosong lahi-lahi, manang na kosong boru-boru. Roh di pinahanmu, roh diisi di hutan di halak pe namanya bati hutam. Ai di naonomari roh di tempat di bata, langit dohot tanah, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do imana di hari pabitoni, di baheni do umbahena di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama membacanya. Mari kita sama-sama menjalankannya di dalam hidup kita masing-masing sehari-hari, dimanapun kita berada. Amin. Kita akan melanjutkan lagi dengan bernyanyi bersama anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersukaria. Ayo kakak dan abangku sekolah minggu, kita bantu adik-adik kita bernyanyi. Ayo dengan sukacita ya nak. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita kumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Iya, masih ada sukacita anak-anak sekolah minggu? Ya pasti dong ada sukacita hari minggu ini, hari yang penuh dengan sukacita memuji nama Tuhan. Masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu yang disampaikan kakak Frida? Ya kalau ingat kita bacakan dulu ya. Apa ya isinya ya? Mari sama-sama kita menghafal minggu yang lalu, yang diambil dari Mazmur 98 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, dibantu ya. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Sekali lagi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah, bergembiralah dan bermasmurlah. Ya, kalau
Kalau masih ingat, kita ingat lagi siapa-siapa aja teman-teman kita yang menghafal, yang ikut untuk menghafal ayat hafalan ini. Ayo kita lihat di video kita masing-masing. 9, 8 ayat 4. Bertolak-tolaklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bertolak-tolaklah dan bermazmurlah. Amin. 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Amin. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, berbahagialah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Amin. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 4, yaitu yang berisi bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Amin. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Amin. Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan memberkati. Oke, sudah dengarkan anak-anak sekolah minggu? Iya, kalau ada kawannya yang menghafal harus semangat. Kalau belum hari ini, besok juga ya, biar kita dapat hadiah dari Tuhan. Oke? Iya, masih ada lagi tugas kita. Ayat hafalan untuk 1 minggu ini. Mana ya diambil? Coba buka Alkitabnya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Sudah dapat anak-anak? Ya, Inang akan membacanya, ikuti di rumah masing-masing ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sekali lagi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan untuk minggu hari ini. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita naikkan pujian kita bersama adik di sekolah minggu kita. Suka
sukacita, kakak harap adik-adik yang di rumah masih tetap sukacita. Oh ya adik-adik, ada beberapa hal yang harus kakak sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, harus sukacita ya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kakak harap juga adik-adik di rumah tetap untuk selalu berdoa supaya bangsa Indonesia kita ini tetap selalu dijaga oleh Tuhan. Oke, yang kedua pengumumannya selanjutnya untuk Amang dan Ina atau orang tua dari anak-anak sekolah minggu, kami mengharapkan ketika anak sekolah minggunya sedang mengikuti ibadah, kami harapkan untuk Amang dan Ina untuk difotokan atau divideokan anak-anak sekolah minggu ketika mereka sedang beribadah. Setelah itu juga untuk Amang dan Ina yang punya Facebook, akun Facebooknya atau akun Instagramnya boleh langsung diupload di Facebooknya ASR Sukajadi Palembang dan di Instagramnya ASR HKBP Sukajadi. Oke, itu saja yang kakak sampaikan kepada adik-adik di rumah. Salam sehat, Tuhan memberkati. Masih ada sukacita anak-anak sekolah minggu? Mari kita nyatakan sukacita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, dalamnya hatiku jadi kata. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita naikkan pujian kita bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami hingga minggu hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami, hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran dari firman itu. Berilah kami hikmat agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, akan kami bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai ayat yang 9. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja yang Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, firman ini kita akan belajar dengan menggunakan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama dari firman ini, dan tidak hanya menjawab, mari melakukannya. Yang pertama dari firman ini adalah, apakah yang dimaksud dengan nyanyian baru? Karena ayat 1 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya nyanyian yang baru? Apakah nyanyian itu baru dikarang, diciptakan? Bila nyanyian itu baru dikarang, diciptakan, terus bagaimana dengan nyanyian yang sudah lama? Seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi, semua itu sudah lama diciptakan. Apa itu tidak boleh? Sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan nyanyian yang baru. Nyanyian yang baru yang disebut dalam firman ini bukan hanya berarti nyanyian itu baru ditulis, baru diciptakan. Bukan hanya itu, tetapi nyanyian yang sudah lama pun bisa dinyanyikan kembali, tetapi dengan pengalaman baru bersama Tuhan. Ya, pengalaman yang baru bersama Tuhan, sehingga saat kita bernyanyi, kita bernyanyi sepenuh hati, kita bernyanyi penuh ucapan syukur, kita bernyanyi penuh pujian. Itu yang dimaksud dengan nyanyian yang baru. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian yang baru? Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian yang baru? Dari firman ini kita menemukan 5 alasan. Ada 5 alasan kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru. 5 alasan itu ditandai dengan kata telah. Ya, ada 5 kata telah yang kita temukan dalam firman ini. Yang pertama, Tuhan telah mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Ini Tuhan telah mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Apa sih pekerjaan Tuhan yang ajaib? Banyak. Salah satu contohnya pekerjaan Tuhan adalah menyertai kita. Bayangkan bagaimana cara Tuhan menyertai kita dari minggu yang lalu hingga minggu hari ini. Sungguh sangat ajaib. Kita tidak bisa lihat Tuhan di mana, tapi kita tahu, kita merasakan, dan kita menyaksikan Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan telah mengerjakan keselamatan kita. Tuhan telah mengerjakan keselamatan kita. Jadi Dia tidak hanya pelihara kita, tidak hanya bimbing, tuntun kita, tapi juga mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Ini. Jadi dalam Yesus Kristus Tuhan menyediakan bagi kita keselamatan dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan itu. Jadi Tuhan tidak hanya mengerjakan, tapi juga memperkenalkan supaya kita tahu, kita sadar, kita mengerti keselamatan itu. Yang keempat adalah Tuhan telah menyatakan keadilannya. Tuhan telah menyatakan keadilannya. Apa itu keadilan Tuhan? Banyak. Contoh sederhana keadilan Tuhan adalah Dia tidak membalaskan kepada kita seturut dengan kejahatan pelanggaran kita, tapi kita dikasihinya. Kita dikasihinya, kita diampuninya. Yang kelima adalah ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah itu. Jadi semua kita telah melihat, semua kita telah merasakan keselamatan yang Tuhan kerjakan itu. Itulah alasan kita untuk menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Yang ketiga,
Apa saja yang ikut bernyanyi dalam nyanyian yang baru itu? Siapa saja yang boleh ikut dalam nyanyian yang baru itu? Apakah hanya kita saja? Apakah anak-anak sekolah minggu saja? Oke, kita lihat dalam firman ini dikatakan seluruh bumi. Kalau seluruh bumi itu meliputi, kalau dari firman ini kita belajar yang pertama, gemuruh lautan serta isinya. Nah, itu pun ikut memuji Tuhan. Gemuruh lautan, suara ombak, dan semua yang ada di dalam laut, ada ikan, semuanya ikut memuji Tuhan. Kemudian sungai-sungai bertepuk tangan, jadi sungai-sungai pun ikut memuji Tuhan. Ya bukan hanya kita saja, laut tadi, sungai, kemudian yang ketiga gunung-gunung ikut bersorak-sorai. Jadi semua pohon-pohon semuanya. Oleh karena itu tugas kita supaya laut, ada gunung, sungai-sungai, ada pohon-pohon, ada rumput, semuanya ikut memuji Tuhan. Tugas kita adalah merawat, menjaga, melestarikan alam. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuang air sembarangan. Jadi tugas kita merawat, menjaga semuanya supaya semua alam ini ikut memuji Tuhan. Yang keempat adalah apa saja yang bisa kita pakai, apa saja yang bisa kita pakai untuk mengiringi kita memuji Tuhan, apa saja. Kalau dari firman ini kita diajari ada 3 hal, ada 3 jenis alat musik yang bisa kita pakai untuk mengiringi kita memuji Tuhan. Yang pertama adalah kecapi, yang kedua adalah nafiri, yang ketiga adalah sangkakala. Memang itu tidak kita kenal. Kenapa? Karena kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Itu alat musik mereka. Yang kita kenal, alat musik yang bisa mengiringi kita menyanyi memuji Tuhan adalah misalnya gitar, ada organ atau keyboard, bisa. Ada juga saksofon, bisa. Kemudian khusus kita orang Batak, gondang, tagading, suling, nah itu bisa, ya, itu bisa kita pakai untuk membantu kita memuji Tuhan sehingga nyanyian kita, pujian kita begitu enak didengar, bukan hanya enak didengar, tapi itu sangat mengagumkan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu mari belajar alat-alat musik itu, belajar main gitar, belajar pakai gondang, belajar main organ, belajar menghembus saksofon dan lain sebagainya, supaya melaluinya kita memuji Tuhan dengan metode, dengan alat musik yang baru, dan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, semua kita lakukan itu adalah untuk Tuhan saja, untuk kemuliaannya. Kenapa? Karena Tuhan telah berbuat, telah melakukan banyak hal atas kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah itu menjadi motivasi, kekuatan, semangat bagi kami. Kalaupun kami sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, karena kami menyanyikannya sebagai kesaksian pengharapan kami atas kuasa Tuhan. Bagimulah hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan nyanyian Ison Adong Puguan Tuhan. Kita semua bernyanyi. Saya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai